Halo sahabat film, how are you today? I'm very good and nice man. Gimana kabarnya? Sudah ke Anda sebat di pagi hari? Nah, jadi di video kali ini gua tuh mau menceritakan film The Invisible Boy tahun 2014 coy, yang mana menceritakan tentang seorang anak yang punya kekuatan menghilang, ya mirip-mirip kayak sinetron Dunker kalau nggak salah tahun 90-an. Mungkin kalian bakal tahu sama film Dunker gitu. Kalau anak jadul pasti tahu itu. Jadi di film ini tuh bakal menceritakan kekuatannya yang dipakai buat membantu orang dan kadang dipakai ngintip ciwi-ciwi juga nih. Oke, mungkin tanpa berlama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Film ini diawali dengan seorang anak bernama Michael Silenzi, atau kita panggil saja si Michael. Dia berusia 13 tahun, ia tinggal bersama ibunya yang bernama Giovanna Silenzi. Dia sering dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah. Saat dirinya sedang berada di sekolah untuk melaksanakan ujian, tiba-tiba datanglah kepala sekolah dan seorang polisi. Polisi ini merupakan ibu dari Michael. Ia menanyakan kepada murid-murid apakah pernah melihat teman sekelasnya bernama Martino, karena Martino tidak pulang sejak 2 hari yang lalu. Tapi murid-murid di sana sama sekali tidak tahu mengenai keberadaan Martino. Saat ujian berlangsung, tiba-tiba hidung Michael menjadi mimisan. Ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Michael yang sedang berada di toilet tiba-tiba didatangi oleh 2 orang yang bernama Brando dan juga Ivan. Mereka kemudian mengambil paksa uang si Michael yang rencananya akan digunakan untuk membeli kostum Halloween. Tidak hanya itu saja, Michael juga dikerjai oleh mereka berdua. Saat pulang dari sekolah, ia mampir ke sebuah toko untuk membeli kostum yang cukup murah. Malam pun tiba. Michael pergi ke rumah temennya untuk merayakan hari Halloween. Ia bertemu dengan Stella dan juga Brando. Stella merupakan wanita yang sangat disukai oleh Michael. Karena menyukainya, ia pun sering merekam secara diam-diam. Mungkin buat bahan colek apa gimana, yang tidak tahu. Oke, lanjut. Lalu di pesta itu, Ivan dan Brando diam-diam menyetel hasil rekaman Stella yang direkam oleh Michael. Mereka mendapatkan rekaman itu saat Michael ke kamar mandi. Stella yang melihat itu langsung menanyakan kepada Michael, tapi Michael di sini memutuskan untuk kabur dari pesta tersebut. Esok harinya Michael terbangun dan mendapati dirinya telah menghilang. Dia percaya bahwa kostum yang ia gunakan kemarin merupakan kostum ajaib. Mengetahui hal itu, ia pun segera pergi ke sekolah untuk mengerjai kedua temannya yang suka mengucilkannya. Saat jam pelajaran, Michael diam-diam menembakkan senjata milik Ivan mengarah ke gurunya. Ivan pun langsung dihukum oleh gurunya sendiri. Lepok segoblok. Di tempat lain, Michael juga mengerjai Brando yang sedang melakukan pertandingan tenis. Lalu alhasil, Brando pun kalah dan ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya sendiri. Karena dia tidak terlihat, ia pun masuk ke ruangan guru untuk menyalin ujian matematika yang belum sempat dia kerjakan. Ketika selesai, Michael melihat para ciwi-ciwi sedang berolahraga. Ia pun memiliki ide yang cukup mesum untuk mengintip ciwi-ciwi cantik yang sedang berganti baju. Saat dia sedang duduk, tiba-tiba ada salah seorang yang melemparkan kain kepadanya. Dan sialnya, tubuh Michael perlahan mulai terlihat, yang membuat para gadis berteriak histeris. Atas kejadian itu, orang tua Michael pun dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Keesokan harinya, tiba-tiba datanglah seorang kepala dusing yang sedang memberitahukan mereka bahwa terdapat murid yang hilang bernama Brando. Saat Michael sedang mendengarkan, tiba-tiba tangannya mulai tidak terlihat. Ia pun menjadi rewas dan segera pulang ke rumahnya. Ketika ia masuk ke kamarnya, ternyata ada adiknya yang bernama Cadella. Dia lalu menyuruhnya untuk segera keluar, tapi ternyata ia tidak benar-benar keluar. Saat ia membukanya, Michael membuka penutup wajahnya dan tiba-tiba si adik berteriak histeris karena rewas kakaknya tidak terlihat. Michael langsung panik dan menceritakan bagaimana ia bisa menghilang. Dan di sini si Michael berkata
bahwa dirinya bisa menghilang akibat kostum yang dia kenakan. Dan gak lama dari situ, ibunya pun datang. Tapi ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Michael. Kemudian ibunya pun menelpon seseorang. Dia mendengarkan percakapan ibunya yang berkata bahwa Michael bukanlah anak kandungnya, melainkan ia hanya anak angkat. Mendengar hal itu, si Michael pun langsung pergi keluar. Saat ia sedang bermain ayunan, tiba-tiba datanglah si Stella. Tanpa ada rasa takut dan sangat wanian, Stella pun mengajaknya untuk bermain, mengobrol, dan membuat gambar senyuman di situ. Dan di sini Stella masih belum tahu siapa sebenarnya dia. Dan di sini juga Aing sedikit aneh, kok si Stella nggak takut gitu? Apakah karena dia punya indigo apa gimana? Ya Aing tidak tahu, mungkin hanya mas-mas tukang gorengan yang tahu. Oke, lanjut. Malam harinya Michael datang ke rumah Stella. Entah apa yang merasuki pikiran Stella, Stella langsung melakukan pengenceritan dengan Michael yang tidak terlihat. Tapi di saat mereka lagi mengencerit, tiba-tiba tubuh Michael perlahan mulai terlihat. Mengetahui hal itu, ia pun segera pergi dari rumah Stella. Dan di sini Stella merasa gondok karena dia sudah basah malah ditinggal. Lalu Stella yang sedang berlatih tiba-tiba diculik oleh orang yang tidak dikenal. Bersama dengan itu, Michael melihat Stella sedang diculik. Ia pun berusaha untuk menghentikannya. Tapi karena si Michael gak sehebat Super Dede, dia pun tidak berhasil. Keesokan paginya, ia pun terbangun. Ia mencari kostum superhero-nya yang ternyata kostumnya berada di mesin cuci. Karena takut kostumnya tidak berfungsi lagi, ia pun marah besar kepada ibu angkatnya. Karena itu ia pun langsung pergi dari rumah. Dan di sini si Michael menganggap bahwa kekuatan dari kostum itu telah menghilang. Di tempat lain, diperlihatkan juga Stella dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang ternyata di tempat itu juga terdapat Martino dan juga Brando, murid yang hilang beberapa waktu yang lalu. Di tempat lain, Michael didatangi oleh seseorang yang ternyata dia adalah ayah dari Michael. Michael yang mendengar hal itu, dia tidak sekonyong-konyong percaya sama dia. Lalu di sini si ayahnya yang bernama Andre menceritakan tentang kejadian dulu. Gimana dulu kehidupannya sangat normal, tapi bencana besar yang terjadi di Rusia, tempat di mana kelahiran Andre. Bencana itu berupa serangan nuklir yang mengakibatkan banyak sekali orang yang tewas di sana. Dan ketika bencana berlangsung, ada sekelompok paramiliter yang mencoba memanfaatkan orang yang masih hidup. Dan dipercaya saat nuklir terjadi ada beberapa orang dan tiba-tiba memiliki kekuatan khusus. Nah, kekuatan ini nantinya akan dipergunakan untuk melakukan peperangan. Maka dari itu banyak sekali orang yang ditangkap dan dipaksa untuk mengeluarkan kekuatannya. Dan di sini banyak sekali orang yang memiliki kekuatan. Ada yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, ada yang bisa terbang, dan ada juga yang bisa berdiri tegang karena melihat janda lagi terlentang. Nah, termasuk Andre yang memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, di mana ia bisa membaca pikiran seseorang. Nah, karena kemampuan spesial yang dimilikinya, membuat kelompok militer sering menggunakan kekuatannya. Karena terlalu sering, perlahan-lahan penglihatan Andre mulai menghilang. Dan di sini juga si Andre juga ditangkap bersama istrinya yang bernama Yelena. Saat itu juga si Yelena sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak. Ketika bayinya lahir, bayinya malah diambil oleh mereka. Mengetahui hal itu, Andre memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut bersama bayi yang baru saja dilahirkan istrinya. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur. Tapi agar tidak tertangkap, Yelena mengorbankan dirinya untuk menghalau pasukan militer. Dan di sini diperlihatkan bahwa Yelena memiliki kekuatan untuk menghilang. Dan ternyata itu alasan kenapa Michael bisa menghilang. Karena itu adalah keturunan dari ibunya, bukan dari kostum superhero yang dia gunakan. Tapi naasnya di sini Yelena tertembak oleh pasukan militer. Lalu Andre membawa bayinya untuk pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Nah, karena si Andre bisa membaca pikiran seseorang, dia tahu
mana yang baik dan mana yang tidak. Itulah kenapa Michael dirawat oleh Giovanna, karena Andre tahu kalau Giovanna adalah orang yang baik. Lalu di sini si ayah memberikan Michael sebuah kostum superhero. Lalu tak lama dari situ, kepala Dusing pun datang karena dia sempat ditelepon oleh seorang nelayan. Dan nelayan ini seketika tidak mengingat apapun. Nah, mungkin di sini kalian bakal sedikit bingung, kok si nelayan ini bisa lupa sama ingatannya gitu. Nah, mungkin kalian juga bakal tahu sendiri di akhir ceritanya cuy. Oke, lanjut. Saat pulang, Michael ingin diantar oleh seorang polisi. Sesampainya di rumah, tiba-tiba dia ingin menangkap si Michael. Untung saja Michael dengan keterampilan maling hayamnya, dia berhasil melarikan diri lewat jendela kamarnya. Lalu di sini si Michael menebeng pada temannya yang bernama si Ipan. Dan tak lama setelah itu, Michael menunjukkan dirinya kepada si Ipan. Dan di sini si Ipan sangat terkejut. Lalu di sini si Michael menceritakan bahwa Stella, Brando, dan Martinus sengaja diculik oleh seseorang yang menyamar sebagai polisi. Lalu mereka pun mempersiapkan segala sesuatu untuk melawan para penjahat itu. Tapi di sini mereka masih belum tahu di manakah ketiga temannya itu. Di tempat lain, trio ubur-ubur mencoba menyusun rencana agar bisa keluar dari tempat ini. Lalu singkat cerita, Stella pun berhasil keluar. Dia mencoba mencari jalan karena penjagaan yang cukup ketat. Dia hanya bisa berjalan menuju ke atas menara. Dan ternyata Stella memiliki rencana untuk menggambar senyuman di lampu besar tersebut. Ia sangat berharap mendapatkan bantuan dari orang yang tidak terlihat yang pernah dia temuin kemarin. Lalu di sini si Ipan dan Michael melihat hal itu. Langsung saja mereka bergegas ke lokasi tersebut. Di situ mereka melihat bahwa Stella tertangkap oleh pasukan itu. Hadirnya Ipan dan Michael membuat sebuah rencana di mana Ipan akan mengalihkan perhatian dengan menembak alarm. Sementara itu, Michael masuk ke dalam menggunakan kekuatan menghilangnya. Michael pun berhasil menyelamatkan teman-temannya. Lalu di sini Stella mengatakan bahwa ada seorang lagi yang perlu ditolong. Lalu di situ pun Brando dan Martino segera pergi dari tempat itu. Sementara Stella dan Michael mencoba mencari orang yang dimaksud. Dan ternyata Michael dijebak oleh si Stella karena Stella dalam pengaruh dari pria yang berada di tempat tersebut. Ternyata pria ini memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran seseorang. Mulai dari Stella yang dikontrol, dan ternyata seorang polisi yang mencoba menangkap Michael juga ikut dikontrol. Karena tujuan mereka untuk menangkap si Michael, mereka pun segera melepaskan si Stella. Lalu mereka pun pergi menggunakan kapal selam. Michael yang mengetahui bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatannya saja, di sini dia sangat marah. Dan kemarahannya itu membuat kekuatan sejatinya mulai muncul. Ia mulai membunuh pasukan-pasukan yang ada di sana dan sedikit menghancurkan kapal selam mereka. Lalu di sini si Michael pun pergi dari tempat itu bersama Stella menggunakan kapsul penyelamat dan mereka pun berhasil selamat. Tak lama setelah itu, Michael menghampiri ayahnya dan di sini si ayah mengatakan bahwa dirinya bisa menghilangkan semua ingatan dari orang-orang yang pernah melihat Michael menggunakan kekuatannya. Jika tidak, maka hidupnya akan selalu dalam bahaya. Kemudian dia meminta waktu 1 menit untuk berbicara kepada Stella. Nah, di sini terlihat Stella mulai menyukai Michael. Dan di sini juga ayahnya sudah mulai mengembangkan kekuatan menghapus ingatan seseorang. Dengan segera langsung menghilangkan ingatan mereka semua. Setelah berhasil, mereka pun semua mengira bahwa ketiga anak yang diculik berhasil diselamatkan oleh Giovanna. Seketika Giovanna menjadi viral dan trending di YouTube. Esok harinya, di sekolah semua seperti biasa. Stella yang tidak tahu apa-apa dan Ipan dan Brando yang mulai mengucilkannya. Lalu di sini si Michael dan Stella pun berjalan bersama-sama membahas ujian besok. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan ibu dari Michael, yaitu Yelena, yang juga bisa menghilang. Apa yang terjadi padanya setelah ia tertembak? Apakah dia orang yang baik atau malah sebaliknya? Nanti kita bakal tahu sendiri di film berjudul The Invisible Boy Second Generation. Di situ mendapatkan informasi mengenai seseorang yang disebut Natasha muda. Kemudian mengingat kejadian saat bersama dengan Andre yang ternyata memiliki 2 bayi dan salah satunya disembunyikan di dalam tas besar. Mamat, ending yang sangat viral di YouTube.
Oke, mungkin kesimpulan dari film ini cukup seru dan di sini juga menggambarkan tentang sebuah pertemanan. Jadi kita tuh jangan saling membuli dan jangan saling sok jagoan lah. Karena kita kalau bersama teman, hal itu lebih menyenangkan dan bisa mengalahkan semua rintangan dan cobaan yang ada itu. Anjay. Oke, mungkin sekian dulu dari tim RF Mengencerit dan seperti biasa terima kasih.